Salam kontek, kembali lagi ke logika algoritma ya. Algoritma pemrograman coding C++, dimana saya akan menjelaskan di sini ada materi tentang struktur percabangan dengan menggunakan logika if ya. Yang pertama, struktur percabangan if biasanya digunakan untuk mengkondisikan dari persyarat ya. Persyaratan di mana ada dua pilihan. Contohnya misalkan pilihan benar atau salah, atau iya atau tidak. Nah, biasanya umumnya digunakan untuk kontrol, di mana kontrol percabangan itu dihadapkan di suatu kondisi dan suatu pernyataan bahwasanya ada suatu kondisi dari pernyataannya itu menunjukkan nanti ada dua pilihan atau lebih. Yang sudah saya berikan contohnya tadi, benar atau salah, ya atau tidak. Dan flowchartnya seperti ini ya, sahabat kontek. Di bawah bahasanya struktur percabangan bila nanti ada suatu kondisi suatu pertanyaannya, dan kemudian ada membutuhkan suatu persyaratannya, jawabannya iya atau tidak. Itu ketika ya nanti dari pernyataannya itu nanti kelanjutannya ya. Kemudian kalau misalkan tidak, itu pernyataannya nanti kelanjutannya apa. Dan kemudian ada lagi struktur percabangan if else. Jadi struktur percabangan else itu bersarang. Jadi lebih dari dua kondisi. Ini suatu pernyataan umumnya di mana ada if kondisi, kemudian perintahnya nanti apa selanjutannya. Kemudian ada kelanjutannya itu ada else. Jadi setelah dikondisikan atau suatu pertanyaannya itu tidak terjawab, baru nanti di kondisi berikutnya yang menggunakan else. Nah, diagram alurnya atau flowchartnya seperti ini ya. Misalkan ada kondisi tidak terpenuhi yang pertama, maka dia akan melanjutkan ke perintah kedua. Kalau kondisinya itu terpenuhi, maka pernyataannya jawabannya adalah perintah 1. Dan kemudian nanti selanjutnya setelah yang mana kondisi pernyataannya itu terjawab, maka dia akan menghasilkan jawaban atau menghasilkan output terakhirnya di di struktur percabangan logika yang terakhir ya. Akhirnya nanti ada outputnya, itu if else. Kemudian lagi ada struktur percabangan nested if ya, dimana struktur percabangan nested if ini berada dalam pernyataan if yang lain. Jadi persarangnya banyak gitu ya. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan if syarat, nanti di bawahnya lagi ada kondisi if lagi. Nah, ini biasanya digunakan untuk pernyataan atau kondisi yang membutuhkan lebih dari 3 atau 2 if atau 3 kondisi bersyaratnya. Nah, di sini contohnya misalkan if syarat, kemudian di bawahnya lagi ada if syarat, kemudian perintahnya apa. Kemudian dilanjutkan dengan else, kemudian perintah outputnya apa. Kemudian dilanjutkan lagi ada else. Setelah else nanti kemudian ada if lagi syaratnya. Setelah if syarat nanti dijalankan, nanti ada perintah. Kemudian ada else lagi, kemudian perintahnya apa. Untuk flowchartnya seperti ini ya teman-teman. Ada kondisinya 1, kemudian ada kondisi 2, kemudian perintahnya di bawahnya yang ketiga. Misalnya kondisi pertama itu jawabannya iya, maka kondisi akan dikondisikan lagi dari suatu pertanyaan, kemudian nanti setelah pertanyaannya itu misalkan terjawabnya iya, nanti perintahnya apa. Jika tidak, itu nanti perintahnya apa. Nanti menghasilkan outputnya satu saja dari beberapa banyak
kondisinya itu hanya output satu tampilan pada suatu pernyataan itu. Itu aja dari materi kondisinya. Baru saya akan berikan contohnya ya. Contohnya struktur percabangan di sini kondisinya satu saja ya. Saya coba untuk kondisi satu, if kondisi, kemudian pernyataannya apa. Nah, di sini saya akan buka dulu coding C++ nya. Kita akan melihat contoh ganjil genap ya. Ganjil genap di sini. Jadi di sini ada contoh dari ganjil genap. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi mengecek apakah suatu bilangan ganjil atau genap. Nah, di sini ada perintahnya. Contohnya ya, saya buatkan program runningnya di sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwasanya jadi include ini pengarah preprosesor yang berfungsi menginstruksikan kepada compiler untuk menyisipkan file lain saat program dikompilasi, yaitu file-file yang berisi stream dan fungsi input output. Nah, kemudian dilanjutkan dengan di sini ada integer main, kemudian ada variabelnya, kemudian kita masukkan CI-nya, kemudian inilah logika kondisi bersyaratnya ya. Karena di sini ada inputannya A ini nanti dipersentase dengan 2 bila mana dia ketemu dengan pembagiannya itu 0 atau tidak tersisa, maka dia adalah bilangan genap. Jika bukan sisanya tidak 0, maka dia adalah bilangan ganjil. Contohnya seperti ini, kita running, compiling dulu ya. Nah, misalkan saya masukkan nilai 3, saya enter. Nah, dia akan ketemu ganjil ya, dia akan memberikan output nilai ganjil tuh. Kemudian saya berikan contoh lain, yaitu mencari bilangan terbesar di antara 3 bilangan ya. Ini saya akan coba buatkan di programnya, nanti saya akan jalankan. Nah ini dari mencari bilangan di antara 3 bilangan terbesar. Jadi include-nya adalah pengarah preprosesor yang berfungsi untuk menginstruksikan kepada compiler untuk menyisipkan file lain saat program dikompilasi. Include IO stream-nya menginstruksikan kepada compiler untuk menyisipkan file IO stream th. File IO stream th berisi deklarasi yang diperlukan oleh cout dan berbagai objek yang berhubungan dengan operasi masukan keluaran. Nah, di sini kemudian saya ketikkan integer main-nya, integer main, kemudian ada variabelnya float, dari variabel nilai A, B, dan C. Nanti saya masukkan nilai A, B, C-nya itu, kemudian dilogikakan jika A lebih besar daripada B dan A lebih besar sama dengan C, maka angka besarnya adalah A. Kemudian yang kedua, jika B lebih besar daripada A dan B lebih besar daripada C, maka angka besarnya adalah B. Kemudian yang ketiga, jika C itu lebih besar daripada A dan C itu lebih besar daripada B, maka angka besarnya adalah C. Saya coba untuk runningkan, compiling. Saya contohkan di sini, saya masukkan nilainya angka pertama 8 ya. Kemudian saya enter, yang kedua angka 4,
enter, kemudian yang ketiga angka 7. Nanti dia akan melogikakan sendiri ya, kondisi syaratnya yang paling besar yang mana. Saya enter, nah maka ketemu angka besarnya adalah 8. Nah, ini. Kemudian yang ketiga saya contohkan juga, cari KPK dari 2 bilangan. Nah, di sini. Jadi nanti ada logika if-nya itu 1 ya. Dimana logika if-nya nilai inputannya B itu sama dengan 0, maka nanti mencari KPK-nya dari 2 bilangannya nanti akan difungsikan di sini. Nah, jadi saya lanjutkan di sini, cari KPK, saya buka, mencari KPK. Nah ini. Jadi di dalam logikanya, algoritmanya itu ini ada variabel A dan variabel B. Mana nanti jika variabel B itu sama dengan 0, maka dia akan difungsikan dengan KPK bilangan B. Ya, bilangan B ini di mana nanti perhitungan dari A ini bagi dengan B, maka nanti akan di variabelkan di B, kemudian nanti akan di KPK-kan lagi dengan nilai A dan B. Sini nanti akan diinputkan nilai A dan B-nya ya. Kita akan coba dirunningkan, di compiling. Pertama saya masukkan nilai A-nya 2 ya. Kemudian yang kedua nilainya 4. Nah, maka di sini ketemu KPK-nya adalah 2. Kemudian ada lagi saya contohkan terakhir itu mencari bilangan dengan menentukan nilai ujian ya. Nilai ujian di sini dimana nanti logika algoritmanya menentukan nilai grade, apakah nilainya itu sangat baik atau baik atau cukup atau kurang atau gagal. Nah, di sini sudah saya buatkan contoh codingnya ya. Grade delay. Nah, di sini kurang lebih seperti ini contohnya. Jadi di sini ada input nilainya. Input nilainya nanti masukannya seperti apa. Sini. Kemudian nanti akan dimasukkan nilai ininya dilogikakan dengan kondisi bersyarat. Yang pertama, jika nilai itu lebih dari 80 sampai dengan nilai kurang dari 100, maka kategorinya grade-nya adalah nilainya sangat baik. Kemudian yang kedua, ini kan bersarang ya. Dilogikan lagi, yang kedua jika nilainya itu lebih besar daripada 70 sampai dengan nilai lebih kecil daripada 9, maka dia akan baik. Kemudian yang ketiga, jika nilainya itu kurang dari 60 sampai dengan nilai lebih besar dari 69, maka dia adalah kategorinya adalah cukup. Dan yang keempat, jika nilainya itu kurang dari 50 dan nilainya lebih besar dari 59, maka adalah grade-nya nilainya kurang. Dan terakhir, jika tidak keempat kategori kondisi bersyaratnya di atas, maka dia adalah grade-nya nilainya gagal. Itu ada 5 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5 kondisi. Saya jalankan, dirunningkan, saya compiling. Misalkan input nilainya 50 ya. Saya enter. Nah, nanti akan ketemu nilai grade-nya, nilainya adalah kurang. Nah, itu saja teman-teman untuk penjelasan dari
logika percabangan atau kondisi bersyarat dari struktur branching ya. Salam Komtek. Bagaimana sahabat belajar? Mudah kan? Sampai jumpa di video selanjutnya.